Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Zaidatul Arifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang kami hormati, dan tak lupa kepada teman-teman kelas PAI 2B Stainu Temanggung yang saya cintai dan saya bangga-banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya dapat menyampaikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan untuk memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester tanpa ada halangan suatu apapun. Maka sepantasnya rasa syukur ini kita dohirkan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak besok di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang PPT yang telah saya buat dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang bertemakan konsep dasar sosiologi. Jadi, sosiologi itu dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada beberapa ahli yang telah saya tulis di dalam PPT ini, bisa kita lihat bersama-sama. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu tentang sejarah sosiologi pendidikan ya teman-teman. Jadi nama sosiologi dipakai untuk pertama kali oleh Auguste Comte, seorang filsuf dan sosiologi dari Prancis. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Filsafat Positif, Comte, panggilan pendeknya, menyusun suatu daftar yang secara berurutan menyebut semua ilmu pengetahuan mulai dari matematika hingga sosiologi. Jadi itu sejarah singkatnya. Dan pengertian sosiologi menurut para ahli yang pertama adalah F.G. Robbins. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dalam proses pendidikan. Struktur di sini mengandung sejumlah dalam pendidikan sistem, kepribadian, dan pengetahuan, sedangkan dinamika pendidikan berhubungan erat dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut H.B. Farsild, arti sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mengaplikasikan tentang problema dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut Prof. Dr. Andes Nasution MA, definisi sosiologi pendidikan adalah wawasan yang mengenai cara pengendalian dan pengembangan sosial secara individu dan kelompok dalam masyarakat sosial. Untuk menyingkat waktu, untuk yang selanjutnya dibaca sendiri-sendiri ya. Jadi, dapat kita ringkas, dapat dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis dan pendekatan sosiologis. Jadi, kita lanjut. Untuk yang ketiga adalah tujuan mempelajari sosiologi pendidikan menurut Zainuddin Maliki. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menganalisis proses sosiologi. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis proses pendidikan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang keempat,
membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Kemudian yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Kemudian yang keenam, mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Dengan memperhatikan analisis tujuan sosiologi pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan memberi manfaat yang besar, terutama pendidik yang menganalisis hubungan antara manusia di sekolah dan struktur masyarakat, serta hal-hal yang berhubungan kelancaran proses pendidikan di sekolah, seperti pencapaian tujuan pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu juga memberi manfaat untuk menganalisis hubungan manusiawi di dalam keluarga, perusahaan, agama, politik, masyarakat, dan sistem hubungan sosialnya. Kemudian untuk selanjutnya, objek sosiologi pendidikan. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam sosiologi pendidikan, yakni masyarakat, tingkah laku, dan institusi pendidikan. Kemudian untuk objek formalnya adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan objek material. Sehingga objek formal adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk manusia di dalam masyarakat. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya, ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan ada hubungannya pendidikan dan masyarakat, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan, yaitu untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan agar pendidikan dapat mengikuti dan memelopori laju perkembangan dan tidak ketinggalan dengan dinamika perubahan. Nah, untuk wilayah pendidikan, wilayah penelitian sosiologi pendidikan, hubungan pendidikan dengan masyarakat, pengaruh sekolah dengan pembentukan kepribadian dan perilaku, dan pengaruh sosial terhadap sekolah, anak didik, dan sebagainya. Nah, dapat saya jelaskan, ada juga beberapa alasan guru dan calon guru perlu memahami sosiologi pendidikan. 1. Masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan gejala desintegratif atau berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum yang berlaku. Perubahan sosial yang cepat menimbulkan adanya cultural lags atau ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan-hambatan. Cultural lags adalah realita ketimpangan yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Masalah yang timbul baik tidak dapat diatasi oleh lembaga-lembaga pendidikan semata. Untuk itu, para ahli sosiologi diharapkan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental termasuk oleh guru. Kemudian yang kedua, guru selain sebagai administrator, informator, edukator, dan pemimpin juga harus berkelakuan sesuai dengan harapan masyarakat. Kepribadian guru
dapat mempengaruhi suasana kelas atau sekolah, baik kebebasan yang dinikmati para siswa dalam mengeluarkan pendapat dan mengembangkan kreativitasnya. Disebutkan juga dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pendidikan nasional, disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan masyarakat dan peserta didik, serta kesesuaian dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan nasional. Jika itu semua dapat terlaksana dengan baik, maka dijamin suatu negara dengan pendidikan tinggi maka akan menumbuhkan suatu generasi milenial yang sangat bermanfaat dan tentunya membuat maju sebuah negara. Jadi itu ulasan dari saya, sedikit saja karena waktu juga sangat terbatas. Nah, untuk pengambilan materi daftar pustakanya saya ambil dari buku Dr. Andes IGN Iwayan Suwatra MPD 2014 Sosiologi Pendidikan, diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Graha Ilmu, dan Dr. Randa Hajah binti Maunah MPD MPDI 2016 Sosiologi Pendidikan Yogyakarta Media Academy. Bukunya mudah sekali teman-teman, bisa dipinjam di perpustakaan terdekat. Baik, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.